Judulnya yaitu Tantangan dan Peluang Manajemen Peserta Didik di Era Digital. Selanjutnya yaitu definisi era digital. Era digital adalah era di mana manusia bisa mengakses informasi secara cepat. Di era digital, informasi dan pengetahuan dapat diakses hanya dengan sekali klik, menunjukkan bahwa kita memiliki akses tak terbatas terhadap informasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para guru untuk menjadi pendidik yang kompeten, mampu memenuhi rasa ingin tahu siswa, dan memberikan pendidikan yang relevan di era digital. Selanjutnya yaitu peluang manajemen peserta didik di era digital. Yang pertama yaitu ada pembelajaran berbasis teknologi. Di era digital membuka peluang seorang pendidik untuk menggunakan platform pembelajaran daring seperti video pembelajaran dan aplikasi pembelajaran yang menjadikan peserta didik menjadi lebih terlibat di dalam pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua yaitu analitik pendidikan. Kemajuan di era digital memudahkan pendidik dalam memantau perkembangan peserta didik untuk memahami strategi di dalam menyiapkan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendidikan yang inklusif. Kemajuan di era digital membuka peluang untuk menciptakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus dengan menciptakan pembelajaran daring yang mengatasi hambatan fisik dan kognitif. Dan selanjutnya yaitu kolaborasi global. Melalui perkembangan teknologi di era digital, peserta didik dengan leluasa dapat terhubung dan berkolaborasi dengan peserta didik lain dari seluruh dunia sehingga memperluas wawasan lintas budaya. Selanjutnya yaitu tantangan manajemen peserta didik di era digital. Yang pertama yaitu aksesibilitas, yaitu membuka peluang bahwa akses pembelajaran di dalam pendidikan bisa dilakukan dari jarak jauh. Contohnya yaitu keterbatasan infrastruktur. Beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi minimnya akses internet atau listrik yang memadai. Yang kedua yaitu perubahan paradigma pembelajaran mengubah metode pembelajaran. Contohnya yaitu pembelajaran mandiri. Siswa diharapkan mampu belajar secara mandiri melalui sumber digital, namun masih banyak yang memiliki kesulitan dalam beradaptasi. Selanjutnya yaitu pelatihan pendidik dengan mengikuti pelatihan. Contohnya itu kurangnya pelatihan terstandar. Tidak semua pelatihan untuk guru memiliki kualitas yang sama atau relevan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Selanjutnya itu dampak dari tantangan. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan digital. Yang kedua itu kurangnya pengawasan dan kedisiplinan peserta didik. Selanjutnya itu adanya kurangnya interaksi antara guru dan teman sebaya. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan literasi digital antara guru dan peserta didik. Ada beberapa contoh lain dari dampak tantangan ini. Yang pertama yaitu adanya peningkatan akses informasi, yaitu peserta didik dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas melalui internet seperti jurnal, video tutorial, atau platform pembelajaran. Selanjutnya itu ada inovasi dalam metode pembelajaran, yaitu guru memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik seperti gamifikasi dan virtual reality. Selanjutnya yaitu adanya peningkatan partisipasi dari orang tua, yaitu platform digital memudahkan orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka melalui laporan dan komunikasi langsung dengan sekolah. Yang tadi adalah dampak positifnya. Adapun dampak negatif dari tantangan ini, yang pertama yaitu penurunan interaksi sosial. Pembelajaran berbasis teknologi mengurangi interaksi tatap muka antara siswa dan guru serta antar siswa. Yang kedua yaitu ketidakmerataan kompetensi guru. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi sehingga kualitas pengajaran menjadi tidak konsisten. Dampak dari peluang manajemen peserta didik di era digital, yang pertama yaitu akses yang lebih luas ke sumber daya. Maksudnya yaitu teknologi memungkinkan siswa
dan guru untuk mengakses berbagai informasi belajar digital seperti e-book, video tutorial, jurnal, penelitian, dan platform pembelajaran online dari mana aja. Dampaknya yaitu membantu siswa memahami konsep yang lebih kompleks melalui beragam media pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Teknologi memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar individu siswa. Dampaknya itu siswa yang memiliki kebutuhan khusus, baik remedial maupun pencepatan, dapat belajar dengan kecepatan dan cara yang sesuai. Selanjutnya itu pengembangan keterampilan di era digital, yaitu dengan pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan, membantu siswa menguasai keterampilan digital seperti menggunakan perangkat lunak, komunikasi online, dan pengelolaan data. Dampaknya yaitu meningkatkan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin digital. Selanjutnya itu pembelajaran yang fleksibel. Dengan teknologi, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terikat pada ruang kelas fisik atau jadwal yang kaku. Dampaknya itu memungkinkan siswa yang sibuk atau memiliki kendala fisik untuk tetap mengikuti pembelajaran. Selanjutnya itu efisiensi dalam manajemen. Teknologi membantu sekolah dan guru mengelola data siswa, penjadwalan, komunikasi, dan penilaian secara lebih terorganisir dan otomatis. Mengurangi beban administratif guru, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengajaran. Yang selanjutnya itu cara mengatasi tantangan manajemen peserta didik di era digital. Yang pertama yaitu pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Itu sangat penting. Guru perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan terbaru mengenai teknologi pendidikan sehingga mereka dapat mengintegrasikan perangkat digital secara efektif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi berbagai alat dan platform digital, serta mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga yaitu adanya kebijakan pendukung dari pihak sekolah dan pemerintah diperlukan untuk memastikan akses yang merata terhadap teknologi. Ini juga bisa menyediakan perangkat dan akses internet bagi siswa yang kurang mampu, serta inisiatif untuk mengurangi kesenjangan digital. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, orang tua, dan komunitas. Ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya yaitu strategi dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan kreativitas di era digital. Yang pertama yaitu mengasah keterampilan digital. Dalam era digital ini, kita dituntut untuk penguasaan berbagai keterampilan teknologi seperti penguasaan perangkat lunak, coding, analisis data, desain grafis, hingga komunikasi digital. Yang kedua itu mengadopsi mindset inovatif. Mindset inovatif ini adalah pola pikir yang terbuka terhadap perubahan, selalu mencari solusi baru dan berani bereksperimen. Selanjutnya itu berkolaborasi dan membangun jaringan. Kolaborasi dan jaringan yang kuat memungkinkan individu berbagi ide, belajar dari orang lain, dan menciptakan inovasi bersama. Selanjutnya itu pemanfaatan peluang digital. Di era digital menghadirkan peluang besar untuk belajar, berbisnis, atau berkarya menggunakan teknologi. Selanjutnya itu mencari inspirasi dari sumber kreatif. Inspirasi seringkali datang dari observasi terhadap karya orang lain atau pengalaman sehari-hari. Contoh studi kasus manajemen peserta didik. Yang pertama itu adanya deskripsi masalahnya. Sebanyak 85 siswa SDIT dan SMP-IT Al-Ilkam, Kecamatan Banyudana, Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari kantin sekolah. Penyebabnya itu kurangnya kebersihan makanan. Yang kedua yaitu makan makanan tanpa mencuci tangan. Yang selanjutnya itu tidak masak makanan hingga matang. Solusinya adalah yang pertama itu membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua itu masak makanan sampai matang dan merata. Yang ketiga itu memberikan pelatihan higien dan sanitasi makanan kepada pedagang kantin sekolah.
Jadi kesimpulannya yaitu manajemen peserta didik dalam era digital menghadapi tantangan yang signifikan, namun teknologi juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pendidikan. Adaptasi yang tepat dan perencanaan strategis akan menentukan keberhasilan dalam mengelola peserta didik di era ini. Pull your panties down from under you.